Kepinding ini kalau pada saat dia itu agak kering atau sempatlah dia itu kering, dia masuk ke melalui pangkal batang itu ke dalam tanah. Nah, tubuhnya itu kan mengeluarkan cairan itu. Cairan itu akan mematikan akar sehingga akar yang dicabut selalu menjadi hitam dan pendek. Jadi kalau dicabut itu dilihat hitam akar, dikira orang lagi serang bakteri. Daunnya kan terjadi kekeringan, dikira adalah kresek. Memang suara seperti kresek karena kering, dikiralah jamur, maka dikasihlah fungisida atau bakterisida, namun tanaman tidak bisa berhasil. Pak Boy, kalau boleh tahu varietas yang ditanam apa ya? Impari 32. Nah, kalau dari potensi ekonominya, apakah sangat menguntungkan sehingga petani mau bertanam IP3 ini, Pak? Ya kalau dibilang sangat menguntungkan lah Pak, karena kan mereka kehidupan sehari-hari di sini kan sebagai petani, kan gitu. Ada juga kehidupannya petani ini sebagai Pojok Informasi Suluh Pertanian. Poin Sultan. Halo Sobat Sultan, selamat pagi. Selamat jumpa kembali dengan kami di Poin Sultan. Hari ini kita ada di mana, Sakio? Kita di Desa Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Kita mau ngapain hari ini jadinya? Kita mau bertemu dengan petani padi sawah, ingin berbagi cerita dan kisah-kisah mereka berjuang melawan satu penyakit yang mungkin para petani-petani, penonton Poin Sultan juga mengalami. Penyakit apa itu? Kita saksikan yang berikut ini. Mari. Pojok Informasi Suluh Pertanian. Poin Sultan. Selamat pagi Bapak, Pagi. saya Fitri. Iya Bu, saya lah. Ya, Fitri. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di Desa Jati Makmur, nah, Binjai Utara. Nah, kami perkenalkan ya, yang berada di sebelah kanan saya adalah Pak Boy. Pak Boy. Beliau adalah petani di Desa Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara. Dan yang paling kanan dari kami adalah Pak Latif Suhanda. Beliau adalah penyuluh pertanian lapangan yang desa ini merupakan salah satu wilayah kerja beliau ya Pak ya. Iya. Nah, untuk pertama saya akan berbincang dengan Pak Boy. Kali ini topik dari Poin Sultan adalah membahas tentang tungro pada tanaman padi. Nah, sebagai petani, pernahkah Bapak mendengar tungro itu atau apakah yang Bapak mengerti tentang tungro? Belum tahu. Belum pernah. Belum pernah. Pernahkah sawah Bapak terserang tungro? Belum pernah tahu juga. Nah, belum pernah tahu juga. Jadi selama Bapak bertanam, Bapak belum pernah diserang oleh tungro ini. Belum pernah tahu. Taunya wereng, sundep. Oh, itu aja ya. Oh, penggerek batang lah ya, yang umum ya. Jadi sebenarnya Bapak nih bertani ini sudah berapa lama? Sudah ada 10 tahun lah. 10 tahun tapi belum pernah mengalami atau menemui tungro ya. Belum. Di lahan ya. Lahannya kira-kira berapa luas Pak ini? 5 rantai lah. 5 rantai dan belum pernah beliau ternyata Bapak Ibu belum pernah melihat serangan tungro di lahannya. Nah, Pak Boy, kalau boleh tahu varietas yang ditanam apa ya? Impari 32. Impari 32. Nanti sama-sama kita ingin tahu ya, apakah Impari 32 ini rentan atau katahan terhadap tungro ya. Dan sekarang posisi tanam usianya berapa ya Pak? 2 bulan. 2 bulan dan sama sekali belum ada itu tungro di ini ya. Oke. Nah, karena beliau belum pernah mendengar. Pernah mendengar namun belum pernah melihat. Belum pernah melihat apa dan belum memahami apa itu tungro. Nanti kita akan dijelaskan ya dalam sesi ini, nanti ada penjelasan pakar namanya ya, Pak. Nanti sama-sama kita akan mengetahui apa tungro dan apa dampaknya pada tanaman padi kita dan bagaimana cara kita mengatasinya dari ahli nanti di akhir ini. Nah, kita ke Pak Latif ya Pak. Iya, Bu. Apa kabar Pak? Nah, di WKBP Bapak ini berapa luas sawahnya Pak? Sekitar 76 hektar Bu untuk wilayah Jati Makmur gitu. 76 hektar lahan padi sawah. Iya Bu. Dimiliki oleh berapa poktan Pak? Kita di sini untuk wilayah Kelurahan Jati Makmur Bu dimiliki oleh 5 poktan Bu. 5 poktan. Iya. 5 poktan dan saat ini berapa kali tanam ya tahun ini? Kalau untuk biasanya dia untuk Kelurahan Jati Makmur ini 3 kali tanam Bu. 3 kali Iya. tanam, 3 kali udah IP3 ya, IP3, berarti Bu, irigasi iya. teknis ya. Ini bukan irigasi Bu, tetapi di sini
sawah tak ada hujan. Oh, sawah tak ada hujan Iya. tapi 3 kali tanam. Iya, Bu. Mantap. Nah, begini Pak, tadi saya bertanya kepada Pak Boy Iya. tentang, karena kita saat ini Poin Sultan sedang membahas tentang tungro. Nah, tapi menurut pengakuannya Pak Boy ya, beliau sama sekali malah belum pernah menemukan apa namanya tungro, belum terinformasi dengan baik apa namanya tungro begitu. Nah, apakah menurut pemantauan Bapak selaku penyuluh pertanian yang lapangan yang WKPP-nya di sini, Kelurahan Jatimamur ini, apakah pernah ada Bapak temukan atau? Kalau untuk saat ini kan Bu, kita masih temukan sundep kan gitu kan Bu. Mungkin kalau tungro ini karena dia hampir sama dengan sundep, jadi agak petani ini agak kurang memahami gitu kan. Nah, jadi yang petani ini memahami ini adalah penyakit wereng, kemudian sundep, kemudian ataupun patah leher ya Bu, kemudian yang satu lagi kepiting. Oh, berarti tinggi serangan kepitingnya Pak? Kalau kepiting di sini kita pada waktu musim-musim apa aja Bu, tidak ada pengairan kan gitu. Musim kering ya? Musim kering. Naik kepitingnya. Iya. Gitu. Oke. Berarti sama sekali belum teredukasi dengan baik tentang tungro ini ya Pak, belum ngerti gitu ya. Tapi kepiting banyak. Kepiting banyak. Oh ya, oke. Jadi di sini Pak potensi hasilnya berapa ya? Kalau di sini rata-rata potensinya Bu per hektarnya kita sekitar 6 ton Bu. 6 ton? Iya. Rata-rata dari seluruh potan ya? Iya. Kalau kita ngambil perantinya di sini sekitar lebih kurang 250 sampai dengan 280 kilo perantinya. Oke, Satu ranting. termasuk tinggi ya Pak ya? Iya. 6 ton. Karena rata-rata Sumatera Utara 5,4 apa 5,2 ya. Nah, terkait dengan yang kita bahas adalah penyakit hama penyakit lah kita bilang gitu. Apakah di penyuluh ya kerap melakukan penyuluhan gitu terhadap petani kita ini tentang penyakit-penyakit gitu Pak di sini nih, atau ada POPT yang datang? Ya, kalau pertama kali ya dari kami terlebih dahulu kan Bu, kami pantau dulu untuk penyerangan penyakit, kemudian kami laporkan ke POPT kan gitu. Ya, bekerja sama ya Pak, Iya, kita memang sama. harus berkoordinasi dengan baik. Tapi dengan produksi yang 6 ton ini sudah menggembirakan ya Pak. Saat ini juga harga sudah 6.500 kan. Nah, jadi petani memang harus sejahtera ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Latif dan Pak Boy ya tentang mempertanyakan sebenarnya tungro, kenalkah dengan tungro atau pernah mendengarkah tentang tungro itu? Namun dari beliau berdua di WKPP Jati Makmur ini ternyata mereka belum familiar dengan tungro. Tapi dari percakapan kami tadi kami mendengar ada kalimat sakti nih, ada kepiting di dalamnya. Nah, apakah itu nanti akan bisa dibahas oleh pakar kita? Ada berkaitan dengan tungro? Nanti kita akan di sesi selanjutnya kita akan masuk, Poin Sultan akan membawa salah seorang yang kami anggap mumpuni di dalam tentang tungro ini, karena tidak dapat kita pungkiri tungro ini juga berpengaruh terhadap kehilangan hasil potensi panen kita, padi kita. Demikian ya Pak Latif ya, terima kasih banyak Pak ini atas informasi awalnya. Nanti kita akan bertemu dengan pakar kami Poin Sultan. Terima kasih. Terima kasih. Pojok Informasi Suluh Pertanian. Poin Sultan. Terima kasih kawan-kawan, kita kembali muncul di Poin Sultan. Kali ini saya ingin berdiskusi atau mencari solusi atau mencari bocoran lah dengan salah satu peneliti padi ya. Mungkin kalau nggak salah kita bisa memperkenalkan diri nanti Pak Wahab. Jadi di sini kami datang berkunjung karena ada bocoran bahwa kemarin di lokasi ini terkena tungro, tapi setelah diteliti dan diberi jimat atau diberi enzim sama Pak Wahab, padinya akhirnya kembali bersemangat ya. Jadi di sini kita ingin mencari bocoran kepada Pak Wahab, kira-kira ini dikasih apa sehingga bisa kembali segar, kembali bisa seperti semula kan gitu. Karena selama ini kita tahu tungro itu salah satu penyakit padi yang ya bisa kita anggap yang agak mengancam ke panen kan gitu. Walaupun kita tahu
bukan hanya tungro aja yang bisa menghancurkan padi, tapi karena kita ini cerita khusus tentang tungro, jadi mohon kepada Pak Wahab kira-kira bisalah ngasih bocoran atau ngasih kisi-kisinya gimana itu tungro ini terjadi di sini, gimana cara pengendaliannya, apakah ini ada hal-hal lain yang seperti yang belum pernah kami dengar atau belum pernah petani dengar ya gitu. Coba tolong Pak Wahab kasih bocorannya dulu kira-kira gimana ini ceritanya dari awalnya hingga akhir padi kembali sempurna seperti ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Imam Catur ya. Hari ini ya kita memperoleh kesempatan untuk berkumpul semua teman-teman dari Dinas Pertanian Sumatera Utara ya, dan juga Dinas Pertanian Kota Madia Binjai. Kebetulan di sini tungro yang tadi disebutkan berada di Kabupaten Kota Madia Binjai, ya, Kecamatan Binjai Utara ya. Gini Pak Imam Catur, tungro ini bisa disebabkan oleh hinggapan wereng maupun hama yang disebut dengan kepinding. Bisa juga kepinding ya. Kepinding ini memang jarang kita temukan di lapangan kecuali pas waktu bulan purnama atau banyaknya lampu-lampu yang berkedip-kedip atau terang. Nah, hama kepinding ini sangat menyukai adanya terang, maka dia akan menuju ke lampu tersebut atau sumber terang tersebut. Nah, perjalanannya ini tidak seperti burung yang bisa terbang lama, tetapi dia harus seperti melompat-lompat, berhenti dan terbang lagi, berhenti lagi. Nah, disitulah dia dihinggapinya. Nah, kita tahu bahwasannya si kepinding ini memiliki suatu aroma yang menyengat. Yang menyengat, ya kan? Yang menyengat. Jadi senyawa yang menyebabkan ini sebenarnya ada senyawa aldehid yang segolongan dengan formalin. Nah, ini juga ada di walang sangit, juga ada demikian. Nah, inilah kutu-kutu atau serangga demikianlah yang digunakan dulu zaman Firaun untuk memumikan jenazah ya, mengawetkan. Nah, bagaimana kalau cairan ini bersentuhan dengan tanaman-tanaman, terutama sekali padi yang ada di sini? Tentunya akan terjadi seperti mati selnya kan. Nah, mati selnya tentunya meninggalkan bercak kuning hingga ke putih. Kadang-kadang bisa putus dia. Makanya kalau sudah kena kepinding itu akan lemah sekali. Tanamannya bisa berhenti pertumbuhan di situ yang disebut dengan tungro ya. Ini penyerangannya, mohon maaf saya potong Pak Wahab, dari mulai persemaian atau udah ditanam sini? Nah, ini sebenarnya itu mulai bisa dari persemaian sudah terjadi itu. Oh, udah terjadi ya. Kita lihat di persemaian sering terjadi bercak-bercak kuning ya atau putih ya. Jadi orang kira itu adalah kekurangan pupuk. Betul, dikasihlah pupuk. Tentunya pupuk yang diberikan itu sia-sia dan menimbulkan pertumbuhan yang sangat cepat ya. Pertumbuhan yang cepat tentunya akan menghasilkan hormon mengundang datangnya hama. Nah, tentunya tambah parah. Nah, jadi masalah serangan kepinding ini Pak, itu kalau kepinding itu ada air, sawah itu ada air, maka dia hinggapnya di daun, maka terjadi mati pucuk, bisa berhenti tumbuh dan daun akan rusak. Terlebih-lebih tunas-tunas baru itu bisa menjadi tidak berkembang, maka dia akan seperti bawang berwarna kuning pucuknya. Padahal disitulah sumber keluarnya malai kan. Nah, kalau sudah kuning di situ sudah nggak bisa. Nah, kalau tidak diatasi, tentunya ini akan kering dia kan. Nah, akhirnya daunnya keluar cantik tanaman dari luar, tapi tidak lagi bermalai. Sering kita lihat padi kan gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan salah satu penyebab mengapa hasil panen tidak bisa ditingkatkan. Sering juga awalnya itu terlihat kuning daun itu, dikira kurang pupuk. Begitu dikasih pupuk 3 hari kemudian cantik dulu, kemudian amblas. Kenapa demikian? Karena sebenarnya tanaman yang kena serangan kepinding itu kalau sudah sampai mencapai akarnya, akar itu akan rusak sehingga akar tidak bisa mengambil lagi unsur hara dalam tanah, terlebih-lebih P dan K. Kalau nitrogen kan di udara ada 80%-nya itu kan. Membuat urea pun bahan bakunya dari udaranya itu 80%. Nah, jadi Pak, kalau akarnya tidak bisa lagi optimal memakan itu, tentunya terjadi pembusukan akar. Apalagi sering sekali kita memakai jerami-jerami atau pupuk-pupuk organik yang belum lagi sempurna terfermentasi, itu akan terjadi pembusukan akar juga. Nah, tentunya lemah. Tentunya virus-virus itu kan merajalela. Virus itu menyerang kita, tentunya harus ada kekebalan tubuh yang bagus baru bisa kita bertahan. Kalau tidak, kita akan kalah. Nah, demikian juga dengan tanaman itu. Nah, Pak, jadi gini,
akar kalau sudah rusak dikasih lagi pupuk, bagaimana itu? Tambah parah kan? Oh iya. Kalau akar busuk, Kondisi tanah bisa menjadi lebih iya. asam Kalau lagi. akar busuk, di situ membusukkan, ikut di situ jamur, ikut juga bakteri membusukkan itu. Tentunya terjadilah pembusukan akar, ibaratnya seperti pengolahan pupuk organik kan? Kita membusukkan bahan organik yang untuk menghasilkan kompos kalau gitu. Nah, memberikan bakteri ataupun jamur. Nah, tentunya di situ terjadi panas, terjadi pembusukan. Nah, pembusukan itu menghasilkan asam-asam karboksilat. Asam karboksilat ini kan itulah yang menyebabkan pH rendah. Jadi sering orang kata pH itu rendah tanah itu. Yang salah adalah petani. Ya kan gitu. Tetapi solusinya pakailah dolomit untuk menetral. Betul, dolomit mengikat zat buah. Sebenarnya dikasih pupuk. Pupuk dikasih juga pH rendah, tapi dikasih dolomit yang murah itu tentunya akan mengikat, menjadi keraslah tanah, membentuk batu fosfat. Mana bisa makan lagi tanamannya dengan baik kan? Makanya udara lah yang diserap oleh daun. Maka terjadi ketidakseimbangan pemupukan, kelebihan nitrogen. Nah, di situ tentunya tanaman tidak sehat kan gitu kan? Tanah pun juga diukur pasti menjadi asam. Padahal bukan karena tanah asam yang menyebabkan itu. Karena Tapi serangkaian tadi dari awal. itulah dia pembusukan akar itulah. Bisa kita lihat itu air di atas sawah itu benieng atau berminyak gitu. Iya, berminyak itu lapisan itu adalah hasil pembusukan daripada akar yang akar. akibat tadi Minyak kepinding nabati. ya. Betul Pak, itu. Jadi terus solusinya? Solusinya bisa kita memakai gini. Ada multi enzim, itu multi enzim atau gabungan banyak sekali enzim. Itulah yang merek dagang kalau di pemerintah ini kan nggak bisa nama disebut merek dagang ya. Saya sebutkan saja multi enzim. Banyak sekali enzim. Di situ sudah ada gabungan enzim yang menarik nitrogen dari udara, gas ya. Bukan senyawa nitrogen tetapi gas nitrogen. Ini bentuknya ditabur, disemprot. Disemprot saja. Bisa dia juga nanti ngambilnya lewat daun. Iya, bisa juga dicampur dengan pupuk organik, pupuk tanah juga bisa. Ini kan kondisi akar udah rusak. Ya, rusak. Kalau kita tabur kan enggak, tapi kalau disemprot mungkin apakah lebih efektif ditabur apa disemprot? Karena ini kan ada air. Ada air nggak apa-apa. Air kalau untuk kepinding bagus juga itu Pak, kalau sawah kita ada air, karena itu menghalang masuknya kepinding ke akar. Coba kalau kemarau nggak ada, kan gampang sekali kan? Itulah dia kerusakan tanaman, bisa pusuh itu. Karena kan gini, kadang-kadang petani ini sulit membedakan ini tungro kah atau kan kena asam-asam, kan hampir mirip ini Pak, kondisi tanaman sama-sama kerdil kan gitu. Jadi kan di manalah caranya atau secara spesifik yang betul bisa ini tungro, ini asam-asaman. Coba bisa kira-kira Bapak kasih gambaran gitu. Jadi bisa, biar tidak salah aplikasi petani. Bisa. Bukan artinya petani ini bodoh, mungkin informasi yang belum sampai. Kan gitu. Kira-kira bisa nggak Pak Bapak kasih jalan apa? Bisa. Sebenarnya Pak, satu rangkaian itu spesifik aja gitu. Iya. Satu rangkaian itu Pak. Umumnya di tanaman padi ini ataupun tanaman cabai, tanaman hortikultura, sering sekali orang katakan asam-asam, pH rendah. Padahal itu bisa aja karena pembusukan akar dan kelebihan pupuk. Iya. Jadi, iya. ya kan gitu kan. Apalagi pemakai pupuk organik yang beredar banyak ini tidak jelas waktu fermentasinya. Mempercepat fermentasi tapi kenyataannya belum tercapai banyak kan. Itulah penyebab juga satu bisa. Jadi Pak, asam-asaman itu akibat adanya asam tentunya. Salah satu adalah asam karboksilat ataupun zat fosfat daripada pupuk tersebut. Tetapi kalau menurut penelitian yang saya hadapi ini Pak ya, sebenarnya asam-asaman itu umumnya adalah disebabkan oleh pembusukan akar. Makanya tanaman bisa tidak berkembang lagi kalau sudah rusak akar. Bukan asam yang menyebabkan tanaman menderita, tetapi karena pembusukan akar itu terjadi, maka tanah menjadi asam Pak. Sebenarnya itu yang saya hadapi Pak sekarang ini. Dan saya teliti juga mulai dari Aceh sampai ke Papua juga menghadapi hal demikian Pak. Kenapa? Karena ditarik, katakanlah asam itu yang membuat tanaman rusak. Dikasih pun dolomit juga menghadapi masalah begini. Asam-asaman juga ya. Begitu Pak. Ciri khasnya di tanaman itu biar kita lihat gini langsung, wah ini asam-asaman, wah ini kena tungro. Ada nggak ciri khasnya? Kalau asam-asaman tentunya kita mengukurnya pakai pH. Ya kan? Pakai pH meter atau pH. Tetapi daripada ciri-ciri daripada tungro ini diakibatkan oleh wereng, itu gampang bisa lihat banyak capung, ya kan? Pertama itu wereng hijau kan? Oke, terus kemudian kalau kepinding dari bercak-bercak daun itu Pak. Oh, bercak-bercak. Dia bisa putus itu Pak. Terus daunnya kuning, coklat, kering. Kuning pucat, terus kemudian bisa jadi putih, koyak dia, putus dia bisa. Jadi tambah lama, tambah pendek anakan yang muncul itu. Makanya orang Toba, orang Batak di daerah Sumatera Utara mengatakan sirop ropon, lam dipupuk, lam rop. Semakin dipupuk, semakin menyusut artinya. Itulah dia.
Jadi dengan adanya enzim yang bisa menarik nitrogen dan CO2 serta uap air, maka kadar oksigen turun, Pak. Kalau begitu turun oksigen, tentunya virus yang beredar ini kan aerob, tentunya akan terganggu, maka bertumbuhlah tanaman tersebut. Oh, kuncinya gitu sebenarnya cara sangat kerjanya. gampang. Oh gitu. Jadi bukan enzim yang seperti yang dibuat orang melalui fermentasi. Enzim yang dibuat fermentasi awalnya pasti ada terjadi pembusukan. Disitulah terjadi kerusakan enzim. Enzim tidak boleh mengalami pembusukan dulu, harus diekstrak saja. Jadi baru apabila dilakukan. udah kita semprotkan berapa lama reaksinya itu? Kalau disemprotkan mulai 3 hari sudah mulai kelihatan, Pak. Sangat udah cepat mulai. karena nitrogen yang ditariknya dari udara, CO2, uap air. Tanaman kan butuh CO2 dan uap air, fotosintesa naik, untuk tapi bernapas. kadar oksigen turun. Di situ kan tentunya virus tentunya dan hama, bakteri, jamur tentunya tidak berdaya lagi kan, Jadi- tanpa harus ada racun. Oke, terima kasih Pak atas penjelasan. Terima Mungkin kasih. ini sebagai pembelajaran kami, pembelajaran petani dan pembelajaran kita semua. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mungkin ini yang masih bisa kami apakan. Mungkin tindak lanjutnya akan ada yang lebih seru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojok Informasi Suluh Pertanian. Poin Sultan. Pak Latif, Iya Pak. tadi kan sempat bercerita ya sama Ibu Fitri bahwa di di desa Jati Makmur, Makmur, Kelurahan Jati Itu- Makmur Pak. sawahnya sudah IP3 ya. IP3 Pak. Padahal ini tidak menggunakan irigasi teknis ya. Iya betul Tada Pak. hujan. sekali. Tada hujan. Nah, coba Bapak jelaskan, kasih tahu sama kita mungkin apa trik yang dilakukan sampai petani di sini mau IP3 dan bisa sawahnya digunakan untuk IP3. Jadi begini Pak. Jadi petani ini di sini di khususnya Kelurahan Jati Makmur ini beliau 3 kali pertanaman ataupun IP3 dengan cara ataupun teknisnya dengan menggunakan sumur bor Pak. Sumur bor. Iya. Oke. Kemudian di sini pun pengairannya ya kita menggunakan alam juga, yaitu alam berarti hujan dengan air hujan. Nah, jadi air hujan kemudian dengan menggunakan sumur bor juga, sumur dangkal. Ya. Nah, jadi itulah Pak. Jadi kalau misalnya lah kondisi kemarau panjang lah gitu, itu apa di sini mesti dapat air juga? Di sini Pak kalau untuk kondisi air kita masih dapat Pak. Walaupun kemarau panjang. Walaupun kemarau Pak. Oke. Nah, jadi dari segi potensi dengan IP3 ini kan orang sudah jelaskan, kebanyakan petani berpikir capek begitu. Tapi kalau Iya. hasilnya menguntungkan pasti akan dilaksanakan. Bagaimana dengan potensi dengan IP3 ini? Apakah semakin bagus produksinya pada petanaman ketiga dibanding kedua dan kesatu ataukah sama? Kalau untuk hasil produksi ini Pak ya sama dikategorikan. Kalau seandainya pada musim kemarau hanya produksinya hanya turun sedikit aja lah Pak. Sedikit. Rata-rata berapa di sini produksi padi kita Pak? Kita ngambil rata-rata untuk produksinya per hektarnya 6 ton Pak, 6 sampai ton. 6,5 lah. Dia tidak ada menggunakan teknologi lain, misalnya seperti entah pupuk khusus. Ya kalau teknologinya ini penggunaan pupuk kimia Pak, seperti yang biasanya mereka pakai yaitu urea, kemudian Posca, kemudian ada lagi tambahan lain yaitu seperti zat perangsang lah Pak. Zat perangsang tumbuh Pak ya. Heeh. Yang digunakan biasanya itu pada usia tanam berapa tuh bisa menggunakan JPT? Usia perangsang itu digunakan 2 bulan ataupun masa-masa padi pada saat bunting gini lah Pak. Pada saat bunting ya. Iya. Nah, kalau itu tadi dari produksi. Nah, kalau dari potensi ekonominya, apakah sangat menguntungkan sehingga petani mau bertanam IP3 ini, Pak? Ya kalau dibilang sangat menguntungkan lah Pak. Karena kan mereka kehidupan sehari-hari di sini kan sebagai petani kan gitu. Ada juga kehidupannya petani ini sebagai sekedar pekerjaan sampingan kan gitu Pak. Jadi dari segi produksinya juga cukup lumayan. Iya. Dari segi ekonominya juga lumayan Pak, sehingga akhirnya petani mau ya bertanam padi kita ini dengan IP3 Pak ya. Iya. Ya, mudah-mudahan inspirasi IP3 kali ini bisa membawa inspirasi juga bagi Sobat Sultan yang melihatnya. Sampai jumpa. Makasih Pak ya. Iya Pak. Pojok Informasi Suluh Pertanian. Poin Sultan.
Terima kasih Sobat Sultan telah menyaksikan tayangan video Poin Sultan yang berkenaan dengan tentang penyakit tungro yang dialami oleh petani di Jati Makmur, Binjai Utara, Kota Binjai. Untuk itu, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua serta bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Terima kasih telah mengikuti Poin Sultan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen yang positif. Terima kasih.